Temanku pernah bilang, punya pasangan itu bukan sekadar status, tapi pekerjaan seumur hidup. Karena cinta bukan cuma tentang saling suka, tapi saling mengerti. Bukan cuma tentang kata-kata, tapi juga tentang diam yang saling bicara. Karena bagaimana caranya kamu bisa mencintai seseorang kalau kamu bahkan tak tahu cara mendengarnya. Dan di film yang akan kita bahas kali ini, kita akan melihat bagaimana cinta tumbuh dalam hening, tapi terasa lebih keras dari teriakan siapapun. Inilah Hear Me Our Summer, film remake asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Jo San-ho, dibintangi oleh Hong Kyung dan Roh Yoon Seo. Diadaptasi dari film Taiwan berjudul Hear Me tahun 2009. Kisah ini menyuguhkan romansa yang sunyi namun menyentuh. Film ini mengikuti Yong Jun, seorang pemuda biasa yang bekerja sebagai pengantar makanan, dan Yeo Reum, seorang gadis tunarungu yang hanya bisa bicara lewat bahasa isyarat. Namun ketika dua hati sudah saling memilih, tak ada perbedaan yang tak bisa dijembatani. Jadi, begini ceritanya. Cerita dimulai di Korea Selatan saat seorang pemuda bernama Yeom Jun menjalani hari-hari yang membosankan bersama ibunya. Ia belum juga mendapatkan pekerjaan tetap dan ibunya mulai kehilangan kesabaran. Tak ingin anaknya terus menganggur, sang ibu menyuruh Yeom Jun membantu bisnis kecil mereka dengan mengantarkan pesanan makanan. Salah satu pengantarannya membawanya ke gedung olahraga renang. Di sana, ia kebingungan mencari pelanggan. Seorang anak duduk di pinggir ruangan, tapi ketika diajak bicara, anak itu tidak merespons dengan cara biasa. Rupanya, ia adalah penyandang tunarungu. Beruntung, Yeom Jun memiliki pengetahuan dasar dalam bahasa isyarat, dan dari sanalah ia menyadari bahwa tempat ini adalah pusat pelatihan renang bagi penyandang disabilitas. Tanpa diduga, hari itu mempertemukannya dengan seorang wanita yang langsung menarik perhatiannya. Wanita itu bernama Yeorum. Ia bukan atlet, melainkan kakak sekaligus pendamping dari adik perempuannya, Gyeol, seorang perenang tunarungu yang sedang berlatih untuk kompetisi. Sosok Yeorum yang tangguh, sabar, dan penuh kasih membuat Yeom Jun diam-diam terpesona. Sejak saat itu, Yeom Jun bersemangat setiap kali mengantar makanan. Ia berharap bisa kembali bertemu dengan Yeorum. Kesempatan itu akhirnya datang ketika ia bertemu Yeorum di jalan. Skuter Yeorum rusak, dan Yeom Jun tanpa ragu meminjamkan skuternya agar mereka bisa mengejar waktu. Dari momen kecil ini, hubungan antara Yeom Jun dan Yeorum mulai terbangun. Walau komunikasi mereka tidak selalu mulus, Yeom Jun perlahan meluluhkan hati Yeorum. Ia mengantar makanan gratis, memberi dukungan kecil, dan menawarkan telinga yang mau mendengarkan. Di balik kehidupan yang tampak tenang, Gyeol tengah menghadapi tekanan besar. Ia sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi renang tingkat nasional, sebuah peluang yang menentukan masa depannya di dunia olahraga. Yeorum mendukung sepenuhnya, mengorbankan waktu dan bahkan impiannya sendiri demi adiknya. Namun kenyataannya, sebagai penyandang disabilitas tak pernah mudah. Suatu hari, seorang pelanggan mengeluh karena tak ingin berenang bersama para tunarungu. Ketegangan pun muncul. Tapi Yeom Jun, yang berada di tempat kejadian, segera membela mereka. Ia menunjukkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Momen itu membuka mata Yeorum. Ia melihat bahwa Yeom Jun bukan sekadar pemuda biasa. Ia adalah seseorang yang berani berdiri di sisi mereka. Tak peduli apa kata dunia. Hubungan mereka pun mulai berubah dari sekadar teman menjadi sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Setelah latihan renang selesai, Yeom Jun kembali muncul dan mengajak Gyeol serta Yeorum keluar bermain.
Ia ingin membuktikan bahwa keterbatasan yang selama ini dianggap sebagai penghalang sebenarnya bukanlah batasan sejati. Mereka diajak ke sebuah klub malam yang ramai. Awalnya, Gyeol dan Yeorum tampak bingung. Di sana semua orang menari mengikuti irama musik yang tak bisa mereka dengar. Namun Yeomjun punya maksud lain. Ia membawa mereka berdiri di depan speaker besar. Di tempat itu, meski telinga mereka tak menangkap suara, tubuh mereka bisa merasakan irama melalui getaran yang terasa di telapak tangan dan dada mereka. Momen itu menjadi pengalaman baru dan tak terlupakan. Di tengah keterbatasan, ternyata mereka masih bisa merasakan hal yang sama, hanya dengan cara yang berbeda. Saat perjalanan pulang, Gyeol berjalan lebih dulu dan meninggalkan Yeorum berdua dengan Yeomjun. Keduanya hanya bisa saling tersenyum canggung tanpa kata-kata yang perlu diucapkan. Sesampainya di rumah, Yeorum mengirim pesan singkat kepada Yeomjun. Ia bertanya, suara seperti apa yang ingin Yeomjun dengar di musim panas? Yeomjun sempat ingin menjawab suaramu, namun ia urungkan. Ia tahu, menyampaikan keinginan itu hanya akan melukai hati Yeorum. Sebab, sebagai penyandang tunarungu sejak lahir, berbicara dengan suara seperti orang normal adalah sesuatu yang nyaris mustahil bagi Yeorum. Keesokan paginya, mereka bertemu lagi di jalan. Yeorum mengabarkan bahwa ia dan adiknya akan pindah latihan ke kolam renang di kota tua. Tak lama kemudian, kompetisi renang pun dimulai. Gyeol berhasil memenangkan babak pertama dengan catatan waktu luar biasa, 27 detik. Kemenangan itu membuka peluang besar baginya untuk bisa bertanding di tingkat internasional. Dengan penuh semangat, Yeorum menunjukkan medali kemenangan adiknya kepada Yeomjun. Ia bangga sekaligus lega. Yeomjun menawarkan untuk merayakan kemenangan itu bersama. Namun Yeorum menolak dengan alasan adiknya harus beristirahat penuh agar stamina tetap terjaga. Tapi ternyata, Gyeol yang mendengar percakapan mereka justru menyuruh sang kakak untuk pergi bersenang-senang. Ia tahu, kakaknya butuh waktu untuk dirinya sendiri. Melihat itu, Yeomjun merasa perlu ikut membantu. Ia meminta sahabatnya, Suklin, untuk mengantar makanan ke rumah Gyeol. Tujuannya agar Yeorum tak lagi khawatir meninggalkan adiknya. Sebelum berangkat, Yeomjun memperingatkan Suklin agar tidak masuk ke dalam rumah. Cukup letakkan makanannya di depan pintu, karena pelanggan ini, katanya, galak luar biasa. Sementara itu, Yeomjun dan Yeorum bertemu kembali. Kali ini, mereka tidak makan di restoran seperti biasanya. Yeorum mengajak Yeomjun pergi ke sebuah danau. Di tempat itu, Yeorum mengenang masa kecilnya. Ia bercerita bahwa dulu rumahnya berada tak jauh dari sini. Setiap hari, ia dan keluarganya sering bermain di danau ini. Kini, semua terasa berbeda, tapi kenangan itu masih hidup di benaknya. Ternyata, baik ayah maupun ibu Yeorum adalah penyandang tunarungu. Namun berbeda dari keluarganya yang memilih tinggal di desa, Yeorum justru memutuskan hidup di kota demi satu tujuan, mengejar mimpi sang adik. Ia rela mengorbankan hidupnya sendiri agar Gyeol memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Di tepi danau, Yeorum membuka diri pada Yeomjun. Ia bercerita bahwa dirinya tak punya keahlian apapun. Ia pun tak tahu arah tujuan hidupnya. Selama ini ia hanya hidup untuk adiknya. Saat mendengar cerita itu, Yeomjun merasa sangat relate.
Ia pun sedang berada di titik bingung dalam hidup, hanya bisa mengandalkan semangat seadanya untuk bertahan hidup lewat pekerjaan paruh waktu yang tidak pasti. Namun malam damai itu segera digantikan oleh tragedi. Alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi di gedung tempat tinggal mereka. Sayangnya, karena tunarungu, Gyeol tidak menyadarinya. Ia baru terbangun saat udara sudah dipenuhi asap. Panik, ia mencoba menyelamatkan diri, masuk ke dalam lift, yang ternyata macet. Di saat yang sama, Yeorum menerima pesan dan langsung bergegas ke lokasi. Untungnya, Gyeol berhasil selamat dan hanya mengalami gangguan pernapasan ringan. Ia diperbolehkan pulang esok harinya. Tapi bagi Yeorum, kejadian ini meninggalkan luka batin. Ia menyalahkan diri sendiri. Seharusnya ia tak pernah meninggalkan adiknya sendirian. Apalagi kompetisi besar sudah di depan mata, dan kondisi fisik Gyeol sedang tak stabil. Rasa khawatir dan penyesalan menghantamnya bersamaan. Sementara itu, Yeomjun merasa bingung. Semua pesannya tak mendapat balasan. Ia terus menunggu, hingga kedua orang tuanya ikut cemas melihat kondisi anak mereka yang semakin murung. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Yeorum. Ketika ia mengantar adiknya ke kolam renang, hatinya kembali hancur. Gyeol tak mampu melanjutkan latihan karena masih batuk-batuk akibat sisa asap yang mengiritasi paru-parunya. Di perjalanan pulang, Yeorum mencoba tetap tenang, menawarkan makanan kesukaan adiknya. Tapi Gyeol menolak, ia sudah punya janji dengan temannya. Keesokan paginya, Yeorum bangun dan menemukan pesan tertulis dari sang adik. Saat hendak berangkat kerja, Yeomjon sudah berdiri di depan rumah. Ia datang membawa pertanyaan, meminta penjelasan atas sikap Yeorum yang tiba-tiba menghindar dan tak merespon apapun. Namun, secara mengejutkan, Yeorum justru meminta Yeomjun untuk tidak menghubunginya lagi. Kata-kata itu menghantam hati Yeomjun. Ia tak mengerti, ia hanya ingin mengerti dan menemani. Tapi kenapa dibalas dengan penolakan? Tapi bagi Yeorum, semuanya terasa terlalu berat. Mengurus hidupnya sendiri saja sudah sulit. Dan kini ia merasa harus mengurus perasaan orang lain juga. Di kolam renang, semuanya mencapai puncaknya. Gyeol menangis, duduk sendiri, napasnya tak lagi stabil. Ia merasa usahanya tak cukup untuk mengimbangi harapan semua orang. Ia menyampaikan pada sang kakak bahwa semuanya sudah berakhir. Ia meminta maaf karena ia merasa telah gagal. Namun sebenarnya, yang membuatnya paling lelah bukanlah kegagalan itu sendiri. Ia lelah karena selalu merasa harus hidup demi impian orang lain. Ia merasa impiannya seolah bukan miliknya lagi. Ia lebih takut mengecewakan kakaknya daripada gagal meraih prestasi. Kata-kata itu membuat Yeorum terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta dan pengorbanan yang besar pun bisa menjadi beban jika tidak disertai ruang untuk memilih. Setelah semua kejadian yang menguras emosinya, Yeorum memutuskan kembali ke desa untuk menenangkan diri. Ia pulang ke rumah orang tuanya tanpa menceritakan apapun tentang yang terjadi. Namun sang ibu bisa merasakannya. Dengan lembut, ibunya memberi nasihat bahwa Yeorum tidak perlu terus-menerus mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dia tak harus selalu hadir setiap kali keluarga membutuhkan bantuan. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah menjalani hidup sebagai dirinya sendiri, bukan hanya sebagai anak atau sebagai kakak. Di sisi lain, kedua orang tua Yeomjun juga sedang memikirkan putra mereka. Mereka tahu bahwa wanita yang disukai Yeomjun adalah seorang penyandang tunarungu. Tapi sang ayah memandang hal itu bukan sebagai masalah. Ia percaya bahwa bisa bicara bukan jaminan seseorang bisa benar-benar berkomunikasi. Sementara itu, Yeomjun sendiri masih larut dalam perasaan bingung. Dalam upayanya memahami dunia Yeorum, ia mencoba menutup telinganya, seolah ingin merasakan seperti apa hidup dalam keheningan. Namun percobaannya tak berlangsung lama. Seorang gadis menegurnya karena tak sadar ada mobil di belakangnya.
Saat itu juga, Yeom Jun tersadar. Mungkin selama ini ia hanya melihat dari luar, bukan benar-benar memahami. Tekadnya pun bulat. Ia pergi ke kolam renang, mencari Yeorum dan meminta maaf. 여름아, 미안하다고 하는 것도 미안해. 너한테 뭐가 미안하냐면 잘 몰랐던 것 같아. 안다고 생각을 하고 미안해. 그리고 내가 할 수 있다는 것도 몰라서 우리가 조금 이제 내가 차인 거지. 싫거든. 싫거든. 생기니까 내가 너를 막 챙겨주고 싶어. 나는 너가 웃는 모습 너를 웃게 해주고 싶고. Ketika Yeorum berbalik menatapnya, ketegangan pun mencair. Hubungan mereka perlahan membaik. Yeom Jun lalu menawarkan Yeorum pekerjaan paruh waktu di warung keluarganya. Tak disangka, saat Yeorum datang ke warung, sambutan orang tua Yeom Jun sangat hangat. Bukannya langsung membicarakan pekerjaan, mereka malah berharap Yeorum bisa kembali dekat dengan anak mereka. 다시 만나보는 게 이제 아니면 커플 알바 하든가. 네, 좋아요. 저 좋다고 했습니다. 말을 안 해. 못 듣는 거 아니었어? 인데 나도 너가 못 듣나 했었어. 너가 지금 Keduanya pun tersenyum. Dan setelah itu, Yeorum dan Yeom Jun menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan dan berbincang dari hati ke hati. Tak ada beban, tak ada target, hanya dua orang yang mulai saling memahami dengan cara yang sederhana. Sementara itu, Gyeol tetap fokus pada latihannya. Ia tahu bahwa impiannya belum berakhir. Namun tiba-tiba, ia dihampiri oleh seseorang yang tak ia kenal, Soklin. Gyeol sempat bingung, tapi akhirnya ingat, dialah yang menyelamatkannya saat terjebak dalam kebakaran. Kini, Soklin datang bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga sebagai seseorang yang diam-diam menaruh hati padanya. Soklin menyatakan perasaannya, dan Gyeol hanya bisa tersenyum kecil. Mungkin ia belum tahu harus membalas apa, tapi senyum itu sudah cukup jadi jawaban. Musim panas itu mungkin tak memberikan akhir yang sempurna, tapi justru disitulah keindahannya. Mereka belajar bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang saling memahami dan menerima, terutama saat kata-kata tak lagi bisa digunakan. Dan seperti yang dikatakan ayah Yeom Jun, tak semua orang yang bisa berbicara mampu berkomunikasi. Kadang, keheninganlah yang mengajarkan arti sebenarnya dari saling mendengarkan. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Hear Me, Our Summer. Kalau kamu suka dengan cara bercerita di channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aku Tara, terima kasih dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.